Galang tak pernah sebahagia ini. Lebaynya dia akan melakukan apa saja untuk orang yang membuatnya sebahagia ini. Pulang mengantar Risha, Galang tak pergi ke kantor ataupun nongkrong di warung Abah. Lelaki itu langsung pulang hanya untuk bertemu dengan Anara, gadis yang beberapa jam menjadi pujaan hati. Lelaki itu membuka kamar Anara, tapi gadis itu tidak ada, dan seragam sekolahnya pun belum tergantung. Apakah gadis itu belum pulang? Kok dia nggak izin gue dulu sih? Gumam Galang sambil duduk di meja belajar Anara. Lelaki itu tersenyum membaca not yang tertempel di meja belajarnya. Belajar, biar nggak bego kayak Galang. Gue bego. Galang tertawa. Memang sih dirinya tidak sepintar Anara. Mata Galang melirik diari coklat dengan kunci yang melingkar di diarinya. Tanpa izin Anara, Galang membuka diari itu. Bila Anara tahu, tidak apa toh, mereka berdua suami istri. Rahasia Anara, rahasia Galang juga. Galang membuka halaman pertama. Dia membaca perkenalan Anara yang membuatnya tertawa. Entah berapa tahun yang lalu ini ditulis, tapi yang pasti Anara sangat polos sekali. Calon bu dokter ternyata, ucap Galang lalu tertawa. Anaranya sungguh menggemaskan. Lelaki itu terus membaca halamannya satu persatu. Banyak hal yang Anara tulis termasuk tentang dirinya. Emang gue ganteng. Galang berbangga hati sambil membuka halaman berikutnya. Halaman demi halaman dia baca. Banyak sekali umpatan Anara untuk dirinya. Termaksud peristiwa celana dalam merah waktu itu. Anara menulisnya di sini. Lalu 3 lembar sebelum tulisan terakhir, lelaki itu membaca sebuah curhatan hati Anara yang membuat hatinya sakit. Selama ini Anara harus menahannya sendiri demi keegoisannya. Lelaki itu menutup diari Anara. Tak ada minat lagi untuk membaca halaman berikutnya. Apakah selama tinggal di sini, Anara selalu minum obat itu? Sorry Ara, salah gue emang. Galang menaruh kembali diari itu di tempat semula. Lalu lelaki itu mengetik pesan pada asistennya di kantor. Lelaki itu menyuruh asistennya untuk membeli beberapa perlengkapan. Galang masuk ke dalam kamarnya, lalu mengambil semua barangnya dan dia pindahkan ke kamar Anara. Suami istri memang sewajibnya tidur dalam satu kamar kan? Lelaki itu memasukkan baju-bajunya ke dalam lemari Anara. Ada satu tempat kosong yang cukup untuk baju Galang. Anara memang bukan tipe gadis yang sering mengoleksi baju. Galang suka ini. Orang suruhan Galang telah datang dengan beberapa barang yang lelaki itu pesan tadi. Lelaki itu tampak semangat menyambut mereka. Bas, masukin barang-barang itu ke kamar gue, kalau udah kunci. Suruh Galang dan orang itu mengangguk, lalu melaksanakan tugasnya. Itu kasih gue, pinta Galang pada asisten perempuannya. Paper bag yang bertuliskan Spora. Galang menyuruh asisten perempuannya ini membeli beberapa kecantikan yang akan perempuan sukai. Jujur dia tidak tahu apa yang Anara suka. Lelaki itu menata rapi make up dan skincare Anara di meja riasnya. Galang tersenyum saat membayangkan Anara terkesima dengan apa yang ia lakukan. Pasti Anara akan memujinya. Sudah selesai, meja rias itu sangat enak dipandang. Apalagi oleh kaum hawa yang suka mengoleksi skincare. Lelaki itu keluar kamarnya, memberi uang pada asistennya yang sudah membantunya. Bas, jangan lapor papi kalau gue nggak pergi ke kantor. Pesan Galang dan Bas hanya mengangguk. Kadang Bas ini selalu melaporkan apa saja yang Galang lakukan di kantor. Ingat, ini perintah. Peringatan Galang. Bila tidak diwanti-wanti seperti ini, Bas akan lapor pada papinya. Jangan bilang juga gue pakai uang papi buat beli ini semua, ucap Galang. Lelaki itu tidak mau mengeluarkan black card-nya, karena Anara akan marah. Siap, saut Galang sigap. Oke, kalian boleh pulang. Terima kasih. 2 orang di depan Galang itu mengangguk lalu pergi. Galang turun ke bawah, dia akan menunggu Anara di sofa.
Lelaki itu duduk sambil menelpon Anara, tapi gadis itu tak mengangkatnya. Main sama temannya, gumam Galang. Bila Anara main, dia akan bilang, ke rumah bunda? Tapi kok bunda nggak telepon gue? Lelaki itu bermonolog sambil memandangi rom chatnya dengan Anara. Lo di mana? Dia udah di rumah. Lo nggak izin sih? Lo kemana sih? Galang kesal. Galang kesal kemana Anara? Hatinya tak tenang begini. Galang melirik jamnya yang melingkar di pergelangan tangannya. Hampir jam 6 sore. Lelaki itu menelpon Gaisa. Dia menempelkan ponselnya di telinga. Tak lama orang itu menjawab telepon Galang. Lo di mana? Tanya Galang langsung. Di rumah. Kenapa? Lo lupa jalan pulang? Ketus Gaisa. Secara tidak langsung gadis itu ingin Galang pulang. Ada temen lo? Siapa? Ara atau Caca? Cuma ada Caca aja. Ara katanya ada urusan. Gak tahu tuh kemana. Oh, ya udah. Ngapain sih lo nanya? Galang memutuskan sambungan teleponnya. Bahkan saat Gaisa belum selesai berbicara, pandangan Galang berada pada gadis bersweater merah di depannya ini. Galang langsung berdiri menghampiri gadis itu. Lo kemana sih? Anara menunduk. Dia salah. Sorry, gue tadi baca buku di perpustakaan. HP gue di tas. Bohong lagi. Apakah itu akan jadi hobi Anara? Galang menghela nafas. Lain kali izin dulu Ra, biar gue gak khawatir. Iya Lang, maaf. Ucap Anara merasa bersalah. Saat di rumah Pram tadi dia sungguh tak tenang karena tak izin pada Galang. Ikut gue. Galang menggenggam tangan Anara. Gadis itu mengikuti langkahnya menuju kamar Anara. Galang membuka pintu kamarnya. Welcome to our room. Galang merentangkan tangannya, mempersilahkan Anara masuk. Anara berjalan menuju meja riasnya penuh selidik. Ada pandangan yang mengganggunya saat ini saat melihat kamarnya yang sedikit berbeda. Anara langsung menatap Galang tajam, yang sudah berdiri di belakangnya. Kesal, itulah perasaan Anara sekarang. Sumpah, dia ingin mencakar Galang. Lo yang beli ini? Tanya Anara dengan nada kesal. Galang mengangguk. Galang, lo bisa nggak beli barang yang penting? Lo bisa tanya gue apa barang yang gue butuhin dan enggak. Jangan asal beli, ini namanya pemborosan Galang. Amarah Anara meluap. Baru saja dia merasa senang, tapi sekarang Galang sudah membuatnya kesal. Galang duduk di sofa sambil menunduk. Dia kira Anara akan suka dengan apa yang ia buat. Tapi gadis itu malah kesal. Niatnya membuat Anara senang gagal. Maaf Rah, gue kira lo bakal suka. Anara menghampirinya, lalu duduk di samping Galang. Anara ingin segera mencakarnya, tapi Anara tidak bisa. Lagian gue beli itu semua bukan pakai uang gue kok. Karena gue tahu lo bakal marah kalau gue hamburin uang gue. Anara menaikkan satu alisnya. Terus uang siapa? Gue pakai uang papi. Jujur Galang dengan polos. Pasti Anara tidak akan marah lagi. Mata Anara mendelik. Kekesalannya memuncak. Apa? Lo pakai uang papi? Udah gila lo. Salah lagi, gumam Galang. Memang menjadi laki-laki selalu serba salah. Rah, maaf. Gue pengen buat lo seneng. Apa nggak boleh? Ujar Galang sambil menunduk. Anara memandangi tubuh Galang. Galang tak sepenuhnya salah. Karena gaya hidup Galang sedari kecil adalah tentang uang. Apapun akan selesai bila ada uang. Jadi, cara Galang yang salah ini menurut dirinya sendiri ini benar. Gue maafin lo, kata Anara. Galang mengangkat kepalanya. Matanya berbinar-binar. Tapi, lo gak boleh ulangin ini lagi. Galang mengangguk. Apapun demi Anara. Barang-barang lo kenapa ada di kamar gue? Tanya Anara saat melihat barang tidak berfaedah Galang ada di kamarnya. Lo gak dengar pas tadi gue bilang? Our room, berarti kamar kita. Mulai sekarang kita sekamar. Anara mendelik secepat itu. Bukannya lo gak bisa berbagi tempat tidur sama orang lain? Tanya Anara sedikit mengejek.
Mengingat Galang berucap waktu itu membuat Anara kesal sendiri. Gue gak mau lo tidur nyenyak karena bantuan obat, Rah. Ucap Galang menatap Anara sendu. Lo tahu dari mana? Anara langsung mengikuti mata Galang. Lelaki itu memberi clue meja belajar. Anara langsung berjalan menuju meja belajarnya. Apakah lelaki itu membacanya? Lo baca semua? Tanya Anara panik. Galang menggeleng. Cuma sampai lo curhat, Galang nyebelin bunda. Masa dia nyuruh Ana bobo? Cukup. Anara ingin merutuki dirinya sendiri. Ia merasa malu karena diarinya dibaca oleh Galang. Tapi untung lelaki itu tak membaca halaman selanjutnya. Pram kembali. 1 tahun dia hilang seperti diramuni. Tapi sekarang dia datang dengan membawa cinta yang masih utuh. Padahal aku udah berusaha keras lupain Pram. Anara menghela nafasnya panjang. Bila saja Galang membacanya, pasti lelaki itu akan banyak bertanya. Anara tidak mau Pram dan Galang saling mengenal. Beruntung beberapa hari lalu, Anara merobek kertas yang berhubungan dengan masa cintanya dulu dengan Pram. Dulu Anara menulisnya di sana, betapa mereka saling mencintai waktu itu. Ara kalau curhat gemesin ya, lucu. Puji Galang sambil tersenyum. Berisik loh, kutus Anara. Jangan marah-marah gitu, nanti Galananya denger, kepada Galang. Anara membalikkan badannya. Sungguh malu dia. Padahal Anara menulis itu tidak sengaja. Boleh kok bayi lo pakai nama Galana. Kalau cowok panggilnya Gala, kalau cewek panggilnya Lana. Ucap Galang sambil tersenyum jahil. Anara membalikkan kembali badannya. Baik kita Galang, koreksi Anara. Ya kesal Galang selalu manggil ini bayinya. Iya baik kita. Galang tersenyum lalu memeluk Anara. Makasih. Pertama kali gue tahu kalau jatuh cinta itu semenyenangkan ini. Anara terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Jangan. Galang tak boleh merasakan dadanya yang berdegup. Anara langsung mendorong tubuh Galang, tapi laki itu mengeratkan pelukannya. Gue tahu, jantung lo sama berdegupnya kayak jantung gue. Karena kita sama-sama jatuh cinta. Anara Damares. Lanjut Galang. Anara Damares.